Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Sebagaimana telah kita pelajari pada pelajaran kita pada chapter 67 dari pelajaran kita ini, Injil Yohanes pasal 13 sampai dengan pasal 17. Ini diucapkan di dalam ruang atas antara Yesus dengan ke-11 muridnya, karena Yudas Iskariot sudah keluar untuk menjual Yesus. Dengan demikian, di dalam pasal 14 ini pun konteksnya adalah Yesus berada dengan 11 muridnya di ruang atas. Setelah selesai Yesus mencuci kaki mereka dan selesai mereka menerima roti dan anggur dalam perjamuan malam yang terakhir itu. Nah, di dalam ayat ini kita melihat bahwa Yesus sebentar lagi akan mengalami penderitaannya. Dia akan ditangkap. Dan di sini kita melihat bukannya para rasul, para muridnya itu yang menopang dia di dalam momen-momen yang sangat kritis ini. Bukannya Yesus mendapatkan kekuatan penghiburan dari para murid-muridnya ini sebelum dia mengalami saat-saat akan disalibkan. Tetapi justru dialah yang mendukung para rasul, para muridnya ini, baik secara rohani maupun secara emosi. Kenapa? Karena dalam waktu tidak lama, para muridnya ini akan mengalami kebingungan. Ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya akan mengalami keporak-porandaan emosi. Gurunya ditangkap, mereka kebingungan, mereka kacau pikirannya, dan mereka khawatir jangan-jangan mereka ikut ditangkap. Jadi ada rasa ketakutan di hati para murid ini, karena peristiwa yang akan segera terjadi dan segera menimpa gurunya. Dan dalam mengantisipasi apa yang terjadi secara emosi dan secara spiritual kepada murid-muridnya itu, Yesus memberikan penghiburan di dalam ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi mari kita baca kalau gitu. Dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu,
tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Terima kasih. Dalam menghibur para muridnya yang mungkin sebentar lagi akan mengalami kebingungan karena gurunya akan ditangkap itu, padahal mereka mengharapkan gurunya akan menegakkan kerajaan bagi Israel pada waktu itu juga. Gurunya akan mendatangkan kerajaan Allah pada saat itu juga, tapi yang terjadi adalah gurunya malah ditangkap oleh pemerintah Romawi. Maka dia mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Nah, mungkin mereka sedang gelisah sekarang hatinya, mereka ini. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Percaya kepada Allah dikarenakan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak mungkin terjadi tanpa seizin Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Jadi kalau seandainya kamu nanti melihat aku ditangkap, kira-kira begitu. Seandainya kamu melihat nanti aku akan menderita, percayalah, ada maksud Allah di semuanya itu. Dan percayalah juga kepadaku. Mengapa percaya pada Allah harus dikaitkan dengan percaya kepada Kristus? Dikarenakan dalam maksud Allah membiarkan dia mengalami derita, dia akan ditangkap, dia akan disalibkan. Di situ kehendak Allah terjadi melalui dia. Sehingga dialah yang akan menyatakan apa kehendak Allah itu bagi manusia dan bagi keselamatan manusia. Itulah sebabnya dia mengatakan percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Ini tidak bisa dipisahkan. Percaya kepada Allah, itu percayanya melalui Yesus Kristus. Melalui firman-Nya yang telah menjadi manusia. Mengapa begitu? Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah itu, mengapa harus percaya kepada Yesus? Karena dia mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya kalau kita berbicara rumah Bapa, jangan dipikir itu gedung atau istana atau apa. Enggak. Sebab kalau itu secara jasmani literal seperti itu, secara teologis kita punya masalah. Karena rumah itu selalu lebih besar dari orang yang mendiami dalam rumah itu. Iya kan? Nah kalau rumah Bapa, Allah itu punya rumah dalam pengertian gedung yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Gedungnya harus lebih besar dari Allah. Agar Bapa bisa tinggal di dalam gedung itu. Bermasalah kita. Allah sudah tidak maha besar lagi karena rumahnya lebih besar dari Allah. Jadi kalau gitu yang dimaksud rumah ini bukan gedung. Allah tidak punya rumah, tidak mendiami gedung. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tidak diam, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya,
Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia atau tidak diam dalam bangunan gedung. Lah kalau gitu, yang dimaksud rumah Bapa itu apa? Yang di rumah Bapa adalah persemayaman di mana Allah itu ada. Di mana itu? 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Bersemayam dalam terang, tidak dikatakan bersemayam dalam tempat yang terang. Jadi ini bukan tempat ini. Ini keadaan. Inilah kalau dalam agama Islam nur itu, cahaya itu. Karena Allah memang cahaya, Allah itu terang. Coba kita baca dari 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Nah, kalau Allah adalah terang, sekitarnya dia ya dikelilingi oleh terang itu. Dia berada dalam terang, ini terang ilahi, maka terangnya tidak dapat dihampiri. Inilah yang disebut rumah Bapa itu, yaitu terang ilahi yang ke dalamnya tidak ada pernah orang bisa masuk karena manusia tidak bisa melihat Allah. Coba kita bacakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 16 tadi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Ini yang disebut dengan rumah Bapa itu. Nah, rumah Bapa ini katanya banyak tempat tinggal, tanpa batas untuk orang dapat masuk ke dalamnya. Karena kalau orang masuk ke dalamnya, itulah orang yang diselamatkan. Karena dia masuk ke dalam alam terang ini, orang itu juga nanti akan menjadi terang, akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Allah. Itulah kerajaan Allah itu, kerajaan terang itu. Kita baca Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Mengapa mereka bercahaya? Karena mereka masuk ke dalam terang itu. Dalam alam terang itu, kerajaan terang itu. Sehingga mereka terhisap di dalam terang, dan mereka akan menjadi makhluk-makhluk terang seperti malaikat. Kita baca Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Nah, itulah tujuan keselamatan. Keselamatan itu bukan yang sekedar masuk surga, enggak. Kita akan menjadi mulia seperti Kristus sekarang ini mulia. Kita akan diubah menjadi seperti Kristus dalam kemuliaan. Kita baca Filipi 3, 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, mengubah tubuh kita yang hina ini, yang bisa mati, bisa sakit, bisa lapuk, bisa busuk, bisa dimakan berengau. Ya, kalau sudah busuk kan dimakan apa? Berengau ada, ulat. Akhirnya rusak semua. Makanya dikatakan tubuh yang hina. Nah, tubuh yang hina ini nanti akan dibangkitkan menjadi mulia seperti Kristus. Dan itulah yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 23.
Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, Kita yang telah menerima karunia sulung roh, jadi Roh Kudus yang diberikan kita sebagai jaminan keselamatan. kita juga mengeluh dalam hati kita. Kita mengeluh di dunia ini, biarpun kita telah menerima Roh Kudus, banyak sekali masalah dalam hidup kan. Terus, Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. nah, sambil menantikan pengangkatan kita sebagai anak, Yaitu pembebasan tubuh kita. yaitu pembebasan tubuh kita dari kelapuan, dari kematian, dari kerusakan semuanya tadi. Menjadi apa? Menjadi mulia seperti Kristus, seperti yang dikatakan dalam Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, Ya, jadi hidup kita yang nanti hidup di sana itu adalah Kristus. Karena menyatu dengan Kristus, kita menyatu dengan hidup kekalnya yang telah dinyatakan melalui kebangkitannya. Maka dia adalah hidup kita. Terus, menyatakan diri kelak, kita menyatakan diri pada akhir zaman. kamu pun akan menyatakan diri Karena apa? Karena kita akan dibangkitkan dari kuburan, dihidupkan kembali, lalu bersama dengan dia dalam kemuliaan. bersama dengan dia dalam kemuliaan. Sebagaimana Kristus menyatakan diri dalam kemuliaan, kita pun pada waktu akhir zaman nanti akan menyatakan diri dalam kemuliaan. Makanya para rasul dikatakan, jangan khawatir, percayalah kepadaku. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Jangan gelisah hatimu. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan ini rahmat untuk menjadi mulia bersama Kristus ini, karena tempatnya luas, itu teruntuk untuk semua orang yang mau percaya, karena Alkitab mengatakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang menghendaki semua orang diselamatkan, maka luas sekali itu. Ruang bagi semua manusia yang mau percaya untuk ikut di dalam alam terang yang rumah Bapa ini. Jika tidak demikian, jika hanya terbatas saja orang-orang tertentu, tentu aku mengatakannya kepadamu. Berarti tidak terbatas. Semua yang mau percaya, tidak peduli siapapun yang mau percaya, karena itu kehendak Allah, semua orang diselamatkan. Ya, pada akhirnya tidak akan kehilangan tempat. Tidak akan kekurangan tempat untuk mereka masuk dalam alam terang ini. Karena dikatakan lagi di dalam 2 Petrus 3:9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Udah. Yang menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa. Kalau kita binasa itu pilihan kita, karena tidak mau beriman. Kalau kita sampai binasa itu pilihan kita, karena kita tidak mau bertobat. Tapi kalau kita mengikuti kehendak Allah, kita ikut dalam pemilihan Allah itu. Karena kita menyatu dengan Kristus, sebab Kristuslah yang dipilih oleh Allah sebagai sarana pemulihan kita, sebagai jalan penebusan kita, sebagai juru selamat kita. Sehingga kalau kita menyatu dengan Kristus, kita terhisap, kita terhitung dari kepemilihan Kristus yang dipilih sejak sebelum dunia dijadikan itu. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang ke-1. Ayatnya 19-20. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, Kristus ini yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau kita menyatu dengan Kristus, kita ikut dalam pemilihan itu. Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam dia, Di dalam dia, artinya kalau kita menyatu dengan dia oleh iman, kita manunggal dengan dia, berada dalam dia. Apa?
Allah telah memilih kita. Kita ikut dalam pemilihannya Kristus tadi. Kita menjadi orang-orang terpilih. Jadi, jika tidak demikian, jika hanya terbatas, tentu aku mengatakannya kepadamu. Bahwa aku tidak mengatakan berarti itu tidak terbatas gitu loh. Bahwa aku tidak mengatakan bukan hanya orang-orang tertentu saja yang ditentukan untuk masuk ke alam itu. Enggak. Tapi semua orang dari segala suku, dari segala budaya, dari segala bangsa, dari segala agama, karena agama tidak menyelamatkan. Kalau kita menyatu dengan Kristus, kita akan masuk ke rumah Bapa, ke alam terang itu. Bagaimana kita bisa masuk ke situ? Sebab aku pergi ke situ. Jadi sesudah kematiannya, dia bangkit, dia diangkat ke surga, masuk ke dalam rumah Bapa ini. Kemanusiaannya yang masuk itu. Kalau keilahiannya tidak pernah turun naik, keilahiannya tetap satu dalam Bapa. Yang turun naik itu kemanusiaannya. Ketika diambil dari Bunda Maria, dia mengalami penjelmaan sebagai manusia, ini yang turun naik. Kalau keilahian kan nggak berubah tempat ya di sana. Sebagai firman dia satu dengan Bapa. Ya. Nah, ini kemanusiaan ini yang telah dibangkitkan ini dimuliakan, naik, masuk ke dalam tempat Bapa. Kita baca Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus? Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Nah, setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa melalui apa? Melalui penyalibannya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Ia duduk di sebelah kanan. Dia masuk ke dalam alam terang yang itu, dia masuk ke dalam terang yang tak terhampiri itu, di mana Allah ada. Terus yang maha besar di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Di situ. Maka dikatakan aku masuk ke situ. Jadi yang membuat kita juga bisa masuk ke sana, yang percaya ini, karena Kristus telah menjadi perintis mendahului. Coba kita baca dalam Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10, ayat 20 dan 21. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oke. Di dalam bait Allah, berkemah suci di zamannya Nabi Musa, antara ruangan kudus dan ruangan maha kudus itu ada tabir. Dan ruangan maha kudus itu ada ditaruh atau tabut perjanjian yang ada 2 kerub, di mana Allah menampakkan diri dalam wujud sinar dan berbicara kepada Musa dari situ. Oleh karena itu ruangan maha kudus itu adalah gambaran dari surga itu sendiri, dan tidak semua orang boleh masuk ke situ melewati tabir itu, kecuali imam besar, dan itu hanya dilakukan sekali setahun saja. Ya, coba kita baca di dalam Imamat pasal 16 pada hari raya pendamaian. Imamat 16 ayat yang kedua. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk. Supaya ia jangan sembarangan waktu masuk. Teruskan. Ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Nah, ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Terus? Ke depan tutup pendamaian. Ke depan tutup pendamaian, yaitu ke tabut perjanjian itu, di mana Allah menampakkan diri di situ. Kalau dia mau berbicara kepada Musa dan Harun. Terus? Yang di atas tabut. Yang di atas tabut, ya kan?
Dari situ, maka itu ruang suci, itu lambang dari surga itu sendiri. Coba kita baca dari Ibrani 10 ayat 3 saja. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Korban apa? Korban hari raya pendamaian, karena dikatakan setiap tahun. Sekali setahun mereka lakukan itu. Nah, pada saat itulah imam dengan korban, ada 2 ekor kambing jantan, yang satu kambing untuk penebus salah yang disembelih di Bait Allah, yang satu dilepaskan untuk Azazel. Ada 2 kambing, ini upacara hari raya pendamaian. Sekali setahun. Dengan demikian dosa orang Israel didamaikan dengan Allah. Kristus menggenapi itu semua. Dia masuk sebagai imam besar. Dan dia telah merobek tabir itu. Pertama, secara fakta, ketika dia disalibkan, tabir Bait Allah itu robek dari atas ke bawah. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-27, ayatnya yang ke-50-51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ya. Ketika tabir ini belum terbelah, tanda masuk ke alam sana, tanda masuk ke alam terang itu belum terbuka. Kita baca dalam Ibrani 9 ayat 7-8. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, Yaitu ke ruangan Maha Kudus tadi, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, sekali setahun yang saya katakan tadi, dan harus dengan darah yang ia persembahkan, karena dirinya sendiri, ada lembu yang disembelih, dipersembahkan untuk dirinya sendiri. dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Terus, Dengan ini, dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. nah, menunjukkan jalan ke alam sana itu belum terbuka. Nggak bisa terbuka, karena yang bisa masuk ke sana adalah Imam Agung. Ya. Dan Kristus telah masuk ke sana, ayat 11. Ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Nah, bukan kemah simbol di padang belantara itu, bukan, tetapi Dan yang lebih sempurna, dan yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. ya. Terus? Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Nah, dia masuk sekali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, ke dalam ruangan Maha Kudus, ke dalam alam terang di mana Allah bersemayam itu. Dan dengan demikian, dikatakan dalam pasal 10 tadi, ayat yang ke-20-21. 19, mulai ayat 19 lah. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian. Nah, oleh korbannya Yesus sebagai korban penggenap 2 kambing jantan dan kambing yang dibuang di dalam kitab Imamat 16 itu dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, seperti Harun bisa masuk ke tempat kudus, ke ruangan Maha Kudus, maka kita masuk ke tempat kudus, yaitu surga itu sendiri. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Dia telah membuka jalan yang baru. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Nah, dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Sebab tabirnya sudah robek tadi kan. Berarti sudah terbuka. Jadi yaitu dirinya sendiri yang dirobek-robek pada waktu dianiaya di atas salib itu. Itulah sebabnya dia mengatakan di dalam ayat 14 ini, sebab aku pergi ke situ. Dengan jalan apa? Menjadi imam yang telah mempersembahkan dirinya sebagai korban tadi untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Nah, ini ada orang karena
Pikirannya yang duniawi mengatakan Yesus di sana menyediakan kafling. Emangnya Yesus developer, pengembang? Jangan ngawur lah menafsirkan itu. Menyediakan tempat bagimu artinya kita loh yang punya tubuh jasmani loh, karena ada yang merintis orang yang mempunyai tubuh jasmani telah dimuliakan dan masuk ke dalam alam itu. Kita yang tubuh jasmani itu pun bisa masuk ke alam itu kalau kita menyatu dengan Yesus dan ikut dibangkitkan pada akhir zaman dan ikut dimuliakan bersama Yesus. Akhirnya bersama-sama dengan di Yesus, di mana Yesus ada, yaitu di alam terang itu tadi. Itu maksudnya tempat bagimu, itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Nah, dimanapun aku berada, sekarang kan dia berada di alam terang itu bersama Bapa, dan dia mau supaya semua orang yang diberikan kepadanya, artinya orang-orang miliknya, berada di mana dia berada. Artinya dia menyediakan tempat bagi kita supaya kita bisa masuk ke dalam alam itu. Dan ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Nah, kalau dia sudah di sana, sekarang sudah di sana kan? Duduk di sebelah kanan Bapa. Terus? Dan telah menyediakan tempat bagimu. Dan telah membuka kemungkinan bagi manusia yang berdaging ini nanti dibangkitkan dan dimuliakan sehingga boleh bersama dengan Yesus, masuk tinggal bersama-sama dengan dia kalau dia datang. Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Jadi kedatangan Yesus itu ada kaitannya dengan penyempurnaan penebusannya. Yesus tidak datang hanya sekedar untuk datang. Oleh karena itu memang berbeda dengan ajaran Islam. Yesus datang nanti untuk memecahkan salib, untuk membunuh babi-babi. Apa urusannya? Dia datang untuk memuliakan manusia yang percaya kepada dia, untuk ambil bagian di dalam kemuliaan yang telah dicapai melalui kebangkitannya dan pemuliaannya. Dan akhir zaman itu adalah merupakan penggenapan daripada karya Kristus yang sudah selesai, yang belum sempurna karena masih ada orang berdosa di dunia ini. Makanya dia mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, artinya menjadi perintis yang memungkinkan manusia yang berdaging ini untuk bisa bangkit dan nanti menyatu dengan dia di mana dia berada. Aku akan datang kembali. Untuk apa? Tujuannya? Dan membawa kamu ke tempatku. Itu loh tujuannya. Makanya dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi. Pada waktu tanda diberi, para bapak gereja menafsirkan ini tanda salib yang bersinar nanti yang akan nampak pada waktu Kristus datang. Terus? Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Nah, ada malaikat datang dengan sangkakala nanti. Terus? Dan sangkakala Allah berbunyi. Terus? Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Kristus turun dari surga, yang dikatakan dalam Filipi 3:20 tadi. Kewargaan kita dan surga, dari situ kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Makanya dia turun dari surga, terus? Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu. Nah, kalau Kristus datang, orang yang mati akan dibangkitkan. Coba kita baca dari Yohanes pasal 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, suara teriak, suara Kristus, dan suara memanggil, dan suara para malaikat-malaikat yang membunyikan sangkakala tadi. Terus? Dan mereka yang telah berbuat baik akan berbuat baik akibat imannya kepada Kristus akan keluar dan bangkit. Akan keluar dari kuburan dan bangkit. Itulah pada waktu Kristus datang itu. Terus? Untuk hidup yang kekal. Untuk hidup yang kekal. Kembali kepada 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 tadi. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri
akan turun dari surga. Terus, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus, sesudah itu kita yang hidup, terus yang masih tinggal. Jadi seandainya ketika Kristus datang kita belum sempat mati, kita tidak usah mengalami mati dulu, karena datang Yesus untuk mengalahkan kematian itu sudah. Lalu gimana? Kita langsung diubah seperti orang yang baru bangkit dari kuburan tadi. Terus kan? Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diubah langsung pada waktu itu juga. Coba kita baca dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Kapan? Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Nah itu. Jadi pada saat itu kita yang masih hidup ketika Kristus datang belum sempat mati, kita langsung diubah. Sedangkan yang mati langsung dibangkitkan. Akhirnya bersama-sama kita, kembali 1 Tesalonika 4 ayat 16 tadi. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus? Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Sesudah diubah tadi, akan diangkat bersama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan itu. Makanya dia mengatakan, dan di dalam Yohanes 4 ayat 3 ini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Di mana? Ya di dalam terang yang tak terhampiri itu. Supaya di tempat di mana aku berada, di mana dalam terang yang tak terhampiri itu, kamu pun berada. Karena kita akan berada di sana bersama Kristus, dimuliakan menjadi seperti Dia dalam kemuliaan, maka dikatakan kita akan hidup seperti malaikat, kita akan bersinar seperti matahari tadi. Terus ayat 4 dari Yohanes 14. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Orang beriman harus tahu. Jalannya siapa? Jalannya ya Kristus sebagai imam yang telah mengorbankan dirinya telah masuk ke dalam tabir tadi. Ya. Maka dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, yaitu dengan menyatu dengan Kristus jalannya. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ya. Kadang-kadang ada orang Kristen pun tidak tahu itu. Sama seperti Thomas. Tanya. Ya tidak salah bertanya supaya tahu. Lalu apa jawab Yesus? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Nah, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Akulah jalan, bukan yang lain. Ini ada polemikus Islam yang mengatakan Islam itulah jalan dan kebenaran dan hidup katanya. Kata-kata Yesus diganti dengan kata-kata Islam. Agama tidak pernah menjadi korban lalu jadi imam besar naik ke untuk menyingkirkan tabir tadi. Yang bisa menjadi korban adalah Kristus disalibkan, lalu bangkit, lalu menjadi imam dengan naik ke surga. Maka jalan di sini bukan agama, bukan aturan, bukan ideologi. Jalan di sini adalah Kristus sendiri. Dia membuka jalan dan Dia menjadi jalan bagi kita. Akulah jalan dan kebenaran. Mengapa Dia kebenaran? Karena Dia adalah firman-Nya Allah yang menyatakan Allah. Allah itu kebenaran. Maka yang menyatakan Allah sebagai wahyu firman yang menjadi manusia, Dia itu adalah kebenaran itu sendiri.
Jadi kebenaran itu bukan konsep filsafat atau konsep ideologi, bukan. Kebenaran itulah dia yang menjadi penyataan diri Allah sendiri, yang adalah firman-Nya Allah. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 48, ayat yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Jadi yang menyatakan Allah adalah anak tunggal Allah atau firman Allah yang satu-satunya yang ada di pangku Bapa, yang ada di dalam kesatuan dengan Bapa itu. Orang tidak bisa menyatakan siapa saya. Boleh cerita orang mau Daniel gini-gini, tapi selalu tidak akan tepat. Tapi kalau omongan saya ngomong tentang siapa saya pasti benar. Kalau saya ngomong dengan jujur. Nah, jadi kata-kata seseorang itulah menyatakan siapa orang itu. Firman-Nya Allah itulah yang menyatakan Allah. Kalau Allah itu kebenaran, yang dinyatakan melalui firman, dia kebenaran itu sendiri. Maka dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mengapa hidup? Karena melalui kebangkitannya, Kristus menjadi yang sulung daripada orang yang mati, sehingga kita menerima hidupnya Kristus tadi. Makanya dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Ya, apabila Kristus yang adalah hidup kita, maka dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Logikanya kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 20-21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Sebagai yang sulung. Jadi itu yang memulai kebangkitan orang mati. Sehingga di belakang-belakangnya ada orang yang nyusul bangkit, yaitu orang yang percaya kepada dia. Terus? Dari orang-orang yang telah meninggal. Terus? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Akibat pemberontakannya akhirnya kematian datang. Terus? Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Jadi kalau kita menyatu dengan Yesus, dengan Kristus, kita ikut bangkit dari kematian, kita mendapat hidup yang kekal, hidup yang baru, maka dialah hidup itu. Jadi kalau begitu, pernyataan akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sebab yang dimaksud dengan jalan adalah imam yang telah masuk di belakang tabir. Kebenaran sebagai firman Allah yang menyatakan diri Allah, dan hidup sebagai yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya tentunya, kalau datang kepada Bapa itu datang dalam malam terang tadi kok. Yang menjadi perintis masuk ke dalam malam terang dan merobek tabir tadi adalah Kristus untuk bisa menyatu kepada Bapa. Jadi kalau ada orang mau menggantikan Kristus, ya dia orang itu harus bisa bangkit dulu dari kematian, merobek tabir itu, yaitu tubuhnya melalui kebangkitannya, lalu masuk ke dalam malam terang itu, baru bisa membawa orang kepada Bapa. Karena tidak ada, maka jelas tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itulah pula yang ditegaskan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada yang lain kecuali dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selamatkan dari kematian, selamatkan dari iblis, selamatkan dari dosa. Dan itu telah dilakukan Yesus melalui penyalibannya, penguburannya, kebangkitannya, dan naiknya ke surga. Dan tidak ada orang lain yang dapat melakukan apa yang Yesus lakukan ini. Maka tidak ada orang lain yang dapat menyelamatkan manusia kecuali Yesus Kristus. Ayat 7 dari Yohanes 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Mengapa? Ya tadi saya katakan, karena Dia adalah menyatakan Bapa.
Tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangku Bapa, firman Allah satu-satunya yang ada di dalam diri Allah, itulah yang menyatakannya. Jadi, kalau orang mengenal Yesus, dia akan mengenal Allah itu. Karena dia adalah firman. Ya. Sekarang ini, kata Kristus pada murid-muridnya, kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Tapi untuk ngerti masalah orang itu tidak jelas. Sebenarnya kesimpulannya kan jelas. Kesimpulan kalau kita, aku pasti barang siapa mengenal aku, mengenal Bapa lah. Mereka kan mengenal Kristus. Berarti mereka mengenal Bapa gitu kan. Tapi masih juga mereka tidak ngerti. Sehingga Filipus tanya ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi. Oh, nggak ngerti kan dia? Melihat Bapa itu melihat di dalam wajah Kristus, di dalam Kristus sebagai wahyu pamungkasnya, sebagai penyataan dirinya, sebagai yang menyatakan Bapa. Jadi di surga nanti pun kita tidak akan bisa melihat Bapa itu sendiri, kita melihatnya di dalam wajah Kristus. 2 Korintus pasal 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dan itulah sebabnya Yesus tadi mengatakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 24 itu, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, karena kemuliaan Bapa itu nampak pada wajah Kristus. Sampai kapanpun manusia tidak dapat melihat Allah. Sebenarnya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Stop. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke, 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah. Demikianlah tidak seorang pun yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. 1 Timotius 6 ayat 16 tadi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi kalau Allah dalam keadaannya Bapa itu tidak bisa dilihat oleh siapapun, tapi Bapa menyatakan diri di dalam wajah Kristus. Makanya di akhir zaman nanti pun yang kita lihat adalah, yang kita pandang adalah kemuliaan Bapa di dalam wajah Kristus, melihat kemuliaan Kristus itu. Ya, jadi makanya Filipus belum mengerti ini, maka dia bertanya ayat 8, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, katanya. Padahal sudah 3,5 tahun dia melihat wajah gurunya. Memang masih wajah manusia yang belum dimuliakan, makanya mereka tidak ngerti. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Nah itu kan, sudah 3,5 itu masih belum mengerti juga. Ya banyak, makanya orang yang sok pinter ngutip-ngutip ayat Alkitab, mau menjelaskan dan menyalahkan pemahaman Alkitab yang dimengerti oleh orang Kristen, seolah-olah mereka lebih tahu. Orang luar tidak akan mengerti dalamnya Injil. Filipus ini sudah melihat Yesus saja yang nggak ngerti, apalagi orang luar yang sama sekali tidak percaya pada Injil. Injil akan ditafsirkan berdasarkan asumsi-asumsi agamanya sendiri. Bukan Injil dibiarkan untuk berbicara, menyatakan kebenarannya sendiri. Itu yang terjadi di TikTok itu. Ya. Di Facebook segala itu. Di debat-debat yang ada itu. Selanjutnya ayat 9 itu. Barang siapa telah melihat aku,
ia telah melihat Bapa. Iya, karena dia yang menyatakan Bapa. Tak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah itu yang menyatakannya. Kemuliaan Bapa yang nampak di wajah Kristus. Maka barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Terus, bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Berarti kalau gitu wahyu itu ada dua. Yang satu dari Allah menyingkapkan dirinya pada manusia. Tapi biarpun Allah telah menyingkapkan diri, itulah artinya wahyu, penyingkapan diri kepada manusia. Tapi kalau hatinya manusia tidak disingkapkan, ya belum mengerti. Berarti ada dua. Dari pihak Allah menyatakan kepada kita, manusia, dari pihak manusia, hatinya yang tertutup oleh selubung dibuka sehingga mengerti wahyu tadi. Nah, dalam hal ini kelihatannya Filipus belum terbuka selubungnya, sehingga biarpun dia menghadapi wahyu yang ada di depan mata dia, firman yang jadi manusia, dia masih belum mengerti. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya, masih menyelubungi orang-orang yang tidak percaya itu, mau mencoba-coba menerangkan kitab suci, ya malah membawa kesesatan dirinya sendiri, membawa kebohongan pada para pengikutnya. Tafsirannya jadi ngaco, tidak karuan gitu. Pemahamannya keliru. Karena kitab suci kita dipaksakan itu cocok dengan kitab sucinya dia, kan gitu akhirnya. Terus kita baca ayat yang barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya udah, kalau kamu sudah melihat aku kamu melihat Bapa itu. Karena aku Allah yang menyatakan Bapa. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, kalau berbicara aku dalam Bapa itu bukan wujud manusianya ya. Wujudnya yang tidak nampak sebagai firman. Firman-Nya Allah itu ada di dalam Allah, aku dalam Bapa. Tapi Allah menyatakan dirinya melalui firman. Maka dikatakan aku di dalam Bapa, sebagai firman dia dalam Bapa. Ya. Dan Bapa di dalam aku, dan Bapa menyatakan dirinya melalui firman ini. Ya seperti inilah kata-kata saya inilah. Kata-kata saya ada dalam saya. Tapi pribadi saya keluar dimengerti oleh saudara melalui kata-kata saya. Dengan kata-kata saya ini saudara bisa mendapat gambaran saya ini bagaimana, gitu ya. Jadi firman ada dalam orangnya, orangnya menyatakan dirinya melalui firman. Maka dikatakan Yesus mengatakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ya, sebagai penyataan Bapa, dia tidak menyatakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia menyatakan apa yang Bapa hendak nyatakan melalui dia. Maka dikatakan dalam ayat ini, tidak berkatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Karena Bapa dan firman-Nya itu satu. Ketika firman melakukan sesuatu melalui tubuh inkarnasinya, mujizat, ajaran, dan lain-lain, itulah Bapa yang berbicara. Makanya kita tidak perlu firman jadi kitab, karena kitab itu kan bukan langsung. Kalau ini kan tidak, firman jadi manusia, jadi langsung kita berhadapan dengan firman itu. Ya toh? Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam ya, Bapa aku dalam Bapa, artinya firman-Nya orang itu ada dalam orangnya, dan orangnya menyatakan diri melalui firman-Nya atau kata-katanya. Terus? Atau setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Oke, kalau kamu tidak percaya bahwa Allah dalam aku dalam Bapa, lihat pekerjaan membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta, dan pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, bangkit dari mati. Ini bukan pekerjaan manusia biasa, pasti ada kekuatan supernatural, kekuasaan adikodrati yang bekerja melalui dia. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu menyatakan siapa Kristus ini, ya toh? Terus ayat 12.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ya. Yesus tidak mengartikan karya yang lebih besar dalam kuasa, tetapi dalam karyanya. Artinya begini, karena murid-muridnya itu akan menjadi saksi-saksi kepada seluruh dunia melalui kuasa yang bersemayam dan memenuhi mereka oleh Roh Kudus. Jadi kalau Yesus karyanya hanya terbatas di Israel saja atau Syria, para rasulnya aja memberitakan ini ke seluruh dunia, sehingga pekerjaan mereka lebih besar daripada yang dilakukan Yesus waktu di dunia. Itu maksudnya, karena mereka diperintahkan untuk menjadi saksi di seluruh dunia. Coba kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Iya toh? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus melakukannya melalui para rasulnya ini. Ya, coba kita baca di dalam Markus pasal 16 ayatnya yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Nah, Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Jadi mereka lah yang jangkauannya lebih besar secara fisik yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Makanya dikatakan bahwa pekerjaan yang lebih besar kamu lakukan, karena mereka akan membawa banyak orang kepada keselamatan, karena sang penghibur yaitu Roh Kudus itu tinggal di dalam dia. Jadi fokusnya di sini adalah kepada hal rohani, bukannya mujizat-mujizat yang bersifat jasmani. Ya. Kitab Kisah Rasul merupakan catatan historis, awal dari catatan historis dari dampak para murid yang diberi kuasa oleh Roh Kudus itu atas dunia, dampaknya atas dunia, ya. Jadi mereka melakukan yang lebih besar dalam arti secara rohani, mereka menyebarkan Injil itu yang seluruh dunia, yang Yesus waktu hidupnya cuma 3,5 tahun itu hanya mampu melakukannya. Ya memang bukan mampu, memang itu tujuannya untuk orang Israel awalnya itu. Baru itu karyanya dilanjutkan para rasul. Sebagaimana para rasul adalah merupakan karya para rasul adalah merupakan perpanjangan karya dan pengutusan Yesus. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Sama seperti Bapa mengutus aku. Terus? Demikian juga sekarang aku mengutus. Nah, berarti pengutusan para rasul itu adalah kelanjutan dari pengutusan Yesus oleh Bapa, perpanjangan dari karya Yesus oleh Bapa, dan mereka diutus untuk menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam arti itulah mereka melakukan yang lebih besar daripada yang dilakukan Yesus. Ya, aku berkata kepadamu ayat 12, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ya, mengabarkan Injil, ya berbuat mujizat, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, karena mereka akhirnya menyebarkan Injil itu ke seluruh dunia. Sebab aku pergi kepada Bapa, ya aku nggak di dunia lagi, ya kamu ialah melakukan gitu loh. Sebab aku pergi kepada Bapa, aku tidak di dunia lagi, maka karyaku kamu yang melanjutkan, maka kamu akan melakukan yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan di dunia. Ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam. Nah, apa juga yang kamu minta dalam namaku. Sekarang pendekatan para murid kepada Bapa adalah pendekatan di dalam
persekutuan dengan Yesus, di dalam nama Yesus. Sehingga dengan demikian, Yesus akan melakukan karyanya seperti yang diminta oleh para muridnya. Dan jikalau Yesus melakukan itu, Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi kalau Kristus dimuliakan, Bapa ikut dimuliakan, karena Kristus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati itu Bapa. Supaya sana semua orang, kata Yesus, menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Terus Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Oke. Jadi kalau menghormati Bapa itu adalah menyembah, berarti menghormati anak juga sama, yaitu dengan menyembahnya sebagai firman-Nya Allah yang turun ke dunia, ya. Dengan demikian, kalau sang anak ini melakukan karyanya atas permintaan muridnya, Bapa pun dipermuliakan. Karena barang siapa menghormati anak, dia menghormati Bapa. Ayat 14. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mengapa aku melakukannya? Karena apa? Segala sesuatu telah diserahkan oleh Bapa kepada Kristus. Bapa melakukan karyanya melalui Kristus. Ya, coba kita baca di dalam Matius pasal 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Bapakku. Jadi Bapa berkarya melalui Kristus, sehingga Kristus yang akan melaksanakan kuasa Bapa untuk orang-orang yang dipercayai, yang percaya kepadanya. Ya, kita baca juga di dalam Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang engkau memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Matius pasal 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ibrani 1 ayat yang ayat 2 kalau gitu. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala. Sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Berarti kalau begitu, Bapa menjalankan kuasanya melalui Putra, sehingga Putralah yang menjawab doa kalau orang berdoa dalam persekutuan dengannya. Putralah yang akan melakukan, karena segala sesuatu telah diserahkan kepada Putra, kepada firman yang jadi manusia ini. Saudara, demikianlah pelajaran kita untuk kali ini dari Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kita akan melanjutkan nanti sisanya, yaitu mengenai Yesus menjanjikan penghibur atau Parakletos. Siapa ini? Banyak polemikus Muslim memaksakan diri mengatakan inilah nubuat Nabi Muhammad. Betulkah demikian? Itu yang akan kita pelajari nanti pelajaran kita berikutnya. Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.